Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Zahra dari Prodi Farmasi semester 2. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas farmakologi yang diampu oleh Bapak Baidi Mulyanto, S-Farm MH APT, yaitu presentasi tentang obat-obatan yang mempengaruhi sistem kardiovaskular. Untuk yang pertama, pendahuluan heart atau jantung, itu ada 5 fase. Fase 0 atau fase depolarisasi cepat, fase 1 atau fase repolarisasi parsial, fase 2 fase plateau, fase 3 fase repolarisasi, dan fase 4 fase istirahat. Dalam pembuluh darah terdapat prostanoid, nitrik asid, peptida vasoaktif, endothelin divided hyperpolaring factor atau EDHF, dan ada sistem syaraf yang meliputi syaraf simpatik dan parasimpatik, lalu terdapat ginjal. Lalu ada obat yang meningkatkan kontraksi sel pada otot jantung, itu ada glikosida jantung. Yang pertama, dapat menghambat natrium atau KATPase pada membran jantung sehingga meningkatkan kontraksi otot jantung. Yang kedua, dikoksin dan digitoksin. Untuk yang ketiga ada simpatomimetika untuk meningkatkan curah jantung pada terapi gagal jantung, lalu hanya diberikan secara intravena. Dan yang ketiga, obatnya ada dobulatin. Gagal jantung sendiri adalah ketidakmampuan jantung dalam memompa darah dengan kecepatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolik jaringan atau organ. Gagal jantung terdapat 3 poin yang menjadi sasaran pengobatan, yaitu peningkatan kontraktilitas sel otot jantung, yang kedua penurunan berat beban kerja jantung, dan yang ketiga pengaturan kelebihan cairan dalam plasma. Obat anti-aritmia merupakan gangguan ritme normal jantung karena terjadi malfungsi sistem konduktivitas elektrik. Malfungsi dapat menyebabkan perubahan pada frekuensi denyut jantung, ritme jantung, pengaturan, dan tempat asal impuls. Lalu ada klasifikasi obat aritmia. Kelas pertama atau pengeblok kanal ion natrium, bekerja menghambat kanal ion natrium yang tergantung voltase prokanamid 1A, lidocaine 1B, dan flecainide 1C. Lalu ada kelas 2 atau beta blocker untuk menstabilkan ritme denyut jantung. Obat ini memperlambat konduksi sel jantung melalui SA dan FA. Untuk obatnya ada propanolol. Lalu ada kelas 3 atau penghambat kanal ion kalium. Menghambat kanal ion kalium sehingga memperpanjang fase repolarisasi, memperpanjang durasi, potensial aksi terhadap mempengaruhi depolarisasi. Obatnya ada beryllium, amiodaron, dan satolol. Selanjutnya untuk kelas 4 atau penghambat kanal ion kalsium. Memperlambat produksi sel jantung melalui nodus VA dan meningkatkan periode refraktori. Untuk obatnya ada verapamil dan diltiazem. Lalu obat aritmia lainnya ada adenosin. Aktivitas pada reseptor M2 akan membuka kanal ion kalium, menghasilkan peningkatan refluks ion kalsium sehingga mengakibatkan hiperpolarisasi sehingga melawan aktivitas pacu jantung. Lalu ada dikoksi, obat alternatif yang digunakan untuk mengontrol kecepatan denyut ventrikuler dalam vibrasi atau getaran cepat pada atrium. Selanjutnya ada obat hipertensi. Obatnya mempengaruhi resisten
Pervier itu ada alpha blocker, kalsium antagonis, dan golongan nitrat. Lalu ada obat diuresis. Itu ada thiazid, furosemid, diuresis, hemat kalium. Lalu ada obat yang mempengaruhi sistem renin anginostein. Itu ada ACE inhibitor dan antagonis reseptor anginostein 2. Lalu ada obat yang mempengaruhi curah jantung. Itu ada non-selective beta blocker dan selective beta blocker. Yang terakhir ada obat yang beraksi pada pusat, itu central blockers. Untuk selanjutnya ada obat yang mempengaruhi hemostatis. Merupakan proses fisiologi untuk mencegah pendarahan dan menjaga aliran darah reguler. Proses ini berkaitan dengan penghentian peredaran darah oleh vasokonstruksi atau koagulasi. Lalu ada obat antiagregasi platelet. Yang pertama ada TAX inhibitor atau NAIDS dan nidrogel. Lalu ada fosfor diesterase inhibitor atau dipirhidamol. Lalu ada platelet GP-LIB atau tirofiban dan epitofibatid. Lalu penghambat agregasi tergantung ADP atau tiklopidin dan clopidogrel. Lalu ada obat antikoagulasi. Ada antikoagulasi injeksi atau heparin, lalu antikoagulan oral atau warfarin dan dikuramol. Lalu ada agen trombolisis. Generasi pertama ada streptokinase dan urokinase. Generasi kedua ada alteplase, duteplase, dan repletase. Obat untuk terapi anemia. Kondisi di mana kadar hemoglobin plasma di bawah normal. Anemia terjadi bila kadar hemoglobin darah di bawah nilai 120 dan 130. Lalu ada klasifikasi berdasarkan morfologi eritrosit dan kadar hemoglobin. Itu ada anemia normostik nomokrom, disebabkan oleh kehilangan darah akut, hemolisis atau penyakit kronik. Misal kegagalan susum tulang belakang dan gagal ginjal. Contohnya anemia aplastik, gangguan pada sel induk di sumsum tulang belakang yang dapat menimbulkan kematian. Lalu ada anemia makrostik nomokrom, disebabkan oleh gangguan sistein asam nukleat DNA pada kondisi di mana vitamin B12 atau asam folat. Contohnya anemia megaloblastik karena defisiensi B12 dan asam folat. Anemia perisinosa terjadi kegagalan sel periotal lambung dalam memproduksi faktor intrinsik B12. Lalu ada anemia mikrostik hipokrom, disebabkan karena infusiensi sintesis hem atau besi. Ini terjadi pada anemia defisiensi zat besi, kehilangan darah kronik, gangguan sintesis globin. Lalu ada obat penurun kadar lipid. Kenaikan kadar LDL meningkatkan risiko penyakit jantung iskemik. Penyakit tersebut terjadi karena plak intima pembuluh darah yang menebal, yang dinamakan ateroma. Pembuluh darah tersebut bisa pecah dan terjadi trombosis hingga mengakibatkan infark miokardial. Lalu MHG-CoA reduce inhibitor, itu obatnya ada lovastatin, simvastatin, dan pravastatin. Desain peningkatan empedu ada kolestiramin dan kolestipol. Golongan fibrat ada clovibrat, fenofibrat, gemibrosil, dan ciprofibrat. Untuk nikotik asid ada asam nikotat. Untuk nikotik asid itu ada asam
nikotinat. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.